Selamat malam teman-teman. Perubahan awal kelas kita. Kita berdoa terlebih hari nikmat, rahmat dan kepahaman dalam aktivitas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kang, boleh translasi Kang. Ini yang kemarin itu loh Kang. Ya, oke. Devisinya bermasalah. Siapa? Bang Eko, yang kemarin device-nya bermasalah loh Kang. Apanya? Mau maju tapi device-nya nggak keluar suaranya kemarin loh. Ini coba, semoga bisa. Pak Eko. Ya. Pak Eko. Coba tes. Halo. Halo, ya. Bisa dengar? Oke. Monggo Kang. Coba. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama saya mau menceritakan event saya pada tanggal 28 hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Itu kejadiannya hari Kamis menjelang maghrib. Oke. Saya tak sadar diri, kondisi tidak sadar terjatuh di kamar mandi. Waktu itu istri saya melihat saya kondisi sudah terjatuh di lantai. Akhirnya memanggil anak saya untuk mengambilkan bantal untuk ngasih ke kepala saya karena posisi tubuh saya itu kaku semua sampai dikasih kursi plastik itu masih kaku tapi posisi coba monggo diulangi lagi 1 menit ke belakang Bapak. Iya. Waktu saya jatuh di kamar mandi posisi saya terbelalak atau melek ya bahasa Jawanya itu melek. Itu sama istri saya dikasih bantal di kepala saya karena posisi tubuh saya kaku semua. Terus didudukkan di kursi plastik. Tapi kayak katanya saya seperti kayak orang mau lari. Tapi saya tidak merasa lari. Jadi tergoyong-goyong seperti orang yang separuh dia nggak imbang gitu. Akhirnya sampai dengar ya Bang. Dengar. Ya, akhirnya sampai di tempat tidur saya disuruh duduk. Nah, setelah duduk itu saya juga belum sadar, tapi posisi saya masih katanya melihat suasana gitu, kanan kiri, sampai kakak ipar saya, saudara, itu pipi saya itu ditepuk-tepuk. Saya tidak merasakan bahwa saya itu ditepuk-tepuk terus sampai akhirnya istri saya bilang tak panggilnya Pak Hadi gitu. Pak Suhadi. Ya betul. Pak Baru Suhadi itu Madiun. Pak Suhadi Ngawi toh. Ya Madiun. Iya, Wali Kukun ya. Ya. Lah setelah tak panggilkan Pak Hadi ya, itu baru saya mendengar. Wah, sakti Pak Hadi. Itu baru saya mendengar, saya baru bisa melihat. Saya baru bisa melihat. Sebelumnya itu enggak bisa melihat, tapi saya katanya istri saya, kakak ipar saya itu, kena apa? Kamu kenapa? Ayo bangun gitu. Saya biasa seperti kayak saya jigang juga gitu. Kaki saya jigang sambil ngupil-ngupil gitu katanya itu. Jadi ya
Saya posisi katanya melihat, tapi saya nggak bisa melihat. Tapi setelah tak panggilkan Pak Hadi ya, itu baru saya mendengar. Itu baru suara jelas, terus saya bisa melihat keadaan di sekitarnya. Gitu, Bang Asra. Terus Pak Hadi datang. Waktu itu Pak Hadi belum datang. Posisi itu kan masih ya dari sini mungkin 1 kiloan ya dari rumah saya. Jadi istri saya yang cerita tuh. Jadi sampai di ini katanya kakak ipar saya, tangan saya yang sebelah kiri ini kaku seperti kayu itu nggak bisa. Wah, ini patah, ini berarti udah betul. Ini tangannya gak iso dianu ditekuk istri saya. Akhirnya suruh belikan minyak kayu putih terus diblonyoi sama istri saya. Itu waktu diblonyoi itu saya juga nggak merasakan apa-apa, tapi itu langsung lemes. Tangan saya lemes. Habis itu ya itu tak panggilkan Pak Hadi ya. Oh iya, saya baru mendengar terus saya bisa melihat keadaan di sekitarnya. Tapi Pak Hadi benar-benar dipanggilin nggak? Waktu itu nggak dipanggilin. Oh, Setelah dipancing aja ya? Ya, baru dipancing gitu aja. Passwordnya gitu ya. Ya seperti kayak password gitu. Jadi ya. Coba yang lain, coba yang lain gitu ya, yang sakit coba dengerin nama Pak Hadi, yang punya utang coba didengarin nama Pak Hadi. Namanya Oscar Roma ini. Iya. Ini sebetulnya ini event kedua saya, Pak Bang Aswara. Okay. Event pertama saya tanggal 13 April tahun 2020 itu saya koma. Saya 3 hari di rumah sakit. Kondisi saya koma. Terus kemarin tanggal 28 ya? Tanggal 29 Juni, hari Kamis. Juni apa Juli? Juni. Oh, Juni ya. Ini masih Juli ya? Iya. Juni. Ya. Itu pas habis apa itu? Idul Adha ya, Pak. Kira-kira sebelum maghrib itu kejadian. Terus dulu waktu pertama itu diagnosanya apa kata dokter? Katanya ke dokter saraf itu ya mungkin tensi saya 200 mungkin ya, 200 atau berapa. Tapi waktu itu kejang-kejang posisi saya waktu koma itu. Sebelum koma itu saya posisi kejang-kejang. Saya di rumah teman dikasih kopi gitu, nggak tahu kopinya belum mateng atau apa. Posisi itu langsung kejang-kejang. Jangan kopi itu kali ya. Kopi hitam itu, Bang. Hah? Terus kemarin ke dokter apa diagnosanya? Diagnosanya ya periksa itu cek dokter saraf, tapi kata istri saya sudah enggak usah cek tapi dengan berjalan waktu sampai 2023 ini baru ada event yang kedua ini. Mendingan dicek gitu. Iya. Biar bisa dicegah gitu kan. Apalagi kan sudah ada gejala gitu. Jangan sampai kita ya nggak usah dicek, minum teh panas saja gitu kan. Kita kan kalau di Indonesia itu semua penyakit itu obatnya teh panas. Minum teh panas gitu. Ya kalau ada gejala kayak gini ya sebaiknya diperiksa gitu ya. Iya. Diperiksa lalu kemudian itu kan nanti ketahuan. Nanti ketahuan dari situ kan kalau kata dokter apa lalu kita cari nature-nya berapa kan gitu. Biar langsung. Soalnya kalau nggak ketahuan nature-nya ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Kayaknya kalau dari medis ini tensi tinggi, Bang. Oh, tensi. Iya. Tensinya mungkin waktu itu mungkin 200. Apa nggak diukur? Waktu itu kan kita belum tahu, tapi yang pada event yang kedua ini saya cek kan itu 191. Besoknya besoknya, Bang. Itu jadi waktu kejadian itu kita belum tensi. Besok pagi saya ke ini 191. Kuat banget ya. Tinggi banget loh ya. Iya, 190 masih sadar itu hebat. Gimana? Ya kalau tinggi segitu masih sadar kan berarti kuat banget kan?
Iya, kayak teman saya gitu ya, tahu-tahu melayang gitu. Bukan kuat itu, jangan dibilang kuat, Mas Syam, nggak peka. Kok kuat? Masih masih istilah yang membuat orang yes aku kuat. 200 saya sekalian bertambah kuat. Oke. Jadi ini kurang peka berarti. Kita ajak itu saya berapa apa ya? Tes itu normalnya berapa sih? 120. 100 tergantung umur kan. 140 itu mau saya teriak itu. Saraf di leher saya itu kayak diinjak gajah. Iya, saya teriak gitu. Saya mau teriak di travel nggak bisa, tapi rasanya itu kayak dicekik gitu. Kayak dicekik, jadi kayak apa ya? Kayak darah yang mau ke otak itu saya rasain kok nggak bisa masuk gitu. Dan itu saya harus dorong dengan cara berteriak kan gitu. Wah, tapi kok di dalam travel gitu. Itu 140 loh. Apalagi 190 Ini. Seperti itu. Terus waktu itu kalau ini ya, waktu itu saya kalau darah tinggi kalau nggak salah waktu 75 gitu. Mecernya gitu. Jadi dari 75 saya naikin ke 200 saja waktu itu. Kemudian sampai di tempatnya Pak Margono. Waktu saya langsung ke tempat Pak Margono. Diukur sama Bu Nurul. Bu Nurul kan bidan dulunya. Jadi punya alat-alat gitu. Diukur tuh 140, Masya Allah. Waktu itu zaman masih ugal-ugalan. Setiap hari itu makan sate kambing sama Pak Rudi. Setiap hari. Makan sate kambing gitu. Ya. Tapi yang apa ya? Jadi saya ngerasain tuh di Nature 75 tuh pokoknya saraf itu kayak mau pecah kayak ini gitu loh, kayak balon gitu ya. Kayak balon gitu, kayak ada yang mau lewat tapi sempit gitu. Wah, ini lama-lama ini saya bisa stroke kalau putus. Kalau nggak ada dekingan pusat putus nih. Ya kan? Buru-buru saya ukur sendiri gitu. Jadi jangan dikira saya nggak kena Nature rendah, kena, malah banyak kena. Cuma diam-diam aja kan. Nggak ada tempat untuk transendensi. Biasanya kalau ini ke kuburan gitu, Mbah, kena Mbah. Ya gitu aja gitu. Nggak ada yang bisa transendensi. Seperti itu. Lanjut. Sekarang berapa tensinya? Terakhir 177/100. Masih tinggi. Tapi terasa tidak sebelumnya itu kayak jalannya itu kayak apa ya? Kayak ngambang gitu. Iya, ngambang ini. Ya. Ngambang karena ada kesadaran lingkungannya itu kan nggak akurat lagi. Terus untuk menurunkan tensinya ini apa yang dilakukan? Saya kemarin sama Pak Hadi dikasih ramuan ini Seledris. Wih, mantap Pak Hadi. Coba ramuannya gimana? Ini Pak Hadi ada belum ramuannya ini. Mana Pak Hadi? Mana Pak Hadi? Ini Pak Hadi. Pak Hadi gini. Mantap, dapat paten Pak Hadi ini. Jadi 1 seledri sama 5 kenikir. Ini Pak. Ini Pak Hadi. Halo Kak. Wah, ini ramuannya hasil kasaf atau hasil Google nih? Ya ini Bang,
saya kan banyak belajar di herbal itu loh. Kalau menurun tensi itu bagus kenikir sama seledri. Diapain? Dicuci terus disobek-sobek, dikasihkan gelas terus Kucing. dituang air panas gitu. Wah, kirain maksudnya kucing gitu ya. Dikasih air dibikin kayak teh gitu. Ya kayak teh, tapi nggak dijemur gitu. kan langsung. Ya nanti apa keluar ininya ya? Ya keluar kolesterol dan sebagainya itu kan larut, nanti tensi itu turun gitu. Tapi 1 minggu dicek lagi, nanti kalau belum normal diteruskan, terus cek lagi seminggu. Kalau sudah normal berhenti, soalnya kalau kebablasan nanti naiknya kebablasannya ya. Iya, kebablasan turun. Iya, ini bisa. Ya itu dari ini ya, dari ilmunya Pak Hadi gitu. Itu dicoba ya, gitu. Itu apa? Dimensi 4. Ya itu bagus ya. Dulu ini kalau saya masih jualan fitness, ini saya paksa jual treadmill ini, walaupun jual motor beli treadmillku gitu. Loh ini darah ya, bisa stroke loh itu. Ya, apalagi sampai pingsan kayak gitu jangan diremehin itu. Jangan diremehin. Itu penting loh. Wah, saya ngerasain sekali itu, Masya Allah. Pokoknya sekarang tuh saya jaga berat badan. Kemarin di Surabaya seharian saya nggak makan, malamnya baru makan. Padahal tuh dari kemarinnya nggak makan. Pas tadi saya sampai sini saya timbang lagi. Alhamdulillah udah 84 gitu. Asalnya 86. Wah, bahaya itu. Bahaya. Saya turunin. Terus selain ramuannya Pak Suhadi, apa lagi yang dilakuin, Pak? Mulai lagi. Coba disebut nama Pak Hadi dulu biar hilang itu gangguan radar itu ya. Wah, ini mulai. Masih putus-putus. Coba keluar lagi, Pak Eko. Halo, Pak Eko. Bisa dengar suara saya? Suaranya masih putus-putus. Coba geser ke depan lagi, mungkin tadi ke dalam. Ya ini Mas Adi mengusir, suruh keluar dulu. Maksudnya keluar rumah tadi lagi. Ya, jangan ngusir aja. Jadi ngusir, suruh keluar gitu ya. Jaringan nih, Kiwes, jaringan. Iya, masih tetap nggak terdengar, masih putus-putus. Halo. Tetap nggak. Tetap terputus-putus. Iya. Halo. Iya. Halo. Oke. Sudah. Oke. Iya. Ya. Iya, maksudnya itu kok apa gitu? Maksudnya itu kok enggak bisa sensitif dengan perubahan di tubuhnya itu kan? Itu harus dipertanyakan. Sebelumnya itu kan saya di proyek, Bang Aspara.
di Proyek apa, Pak? proyek ini rumah sakit, apa namanya, finishing. Ngerjakan proyek rumah sakit finishing itu mungkin kecapean. Itu kan tidak ada hari libur. Jadi apa namanya, durasinya itu 180 hari. Jadi mulai apa namanya, SK proyek itu dijalankan itu sampai 6 bulan ke depan, mulai Juni sampai Desember. Itu tidak ada hari Minggu itu libur, tetap jalan, tetap masuk gitu. Mungkin di situ ada rasa kecemasan atau ya itu stres tingkat tinggi itu, Pak. Nah, kaget. Stres tingkat tinggi biasanya, memang nggak bisa ngerasain sensitivitas tubuh gitu. Iya. Itu bahaya biasanya sekali. Biasanya kalau hari Minggu mungkin libur, ini enggak, karena kontrak 6 bulan kan semua harus jalan sesuai dengan schedule jadwal. Jadi kaget mungkin. Ya itu Pak, apa namanya? Apa ya? Itu pasti stres tinggi itu, stres tinggi. Dulu saya itu, tapi saya nggak darah tinggi dulu ya. Cuma memang itu kalau stresnya tinggi gitu, saya dulu diajari sama Pak Sakiran, Dr. Sakiran. Kalau mencet nadinya nggak bisa ngerasain itu stresnya tinggi itu. Kalau bisa ngerasain apa detak nadinya itu stresnya rendah. Jadi Baun kalau udah orderan kencang itu harus dicek nadinya ini. Kalau bisa ngerasain nggak nadimu itu? Oh nggak bisa. Oh nggak bisa, kebanyakan nyuci. Itu stres tinggi. Stres tinggi. Stres tinggi. Oke lah ya, itu kita ketemu ya Pak. Jadi ya memang apa ya, zaman modern ini orang stres tuh kan apa ya, sesuatu yang dianggap normal. Stres tinggi maksudnya ya. Sampai itu di iklan mau bekerja di bawah tekanan. Terus siapa yang mau gitu? Tapi banyak juga yang masuk melamar. Kan dulu banyak gitu di lowongan gitu. Mampu bekerja di bawah tekanan lah. Siapa yang mau? Gitu. Tapi ya sarjana banyak yang masuk ke sana. Nah, fenomena semacam itu ini kita bahas kesadarannya ya. Kita bahas perspektif. Kenapa sih orang mau menjalani pola kerja, pola hidup yang menantang maut, gitu kan? Kan menantang maut itu. Menantang maut. Pola hidup stres. Ini kan menantang maut ini. Iya sih, proyeknya kan 6 bulan selesai. Tapi dampaknya itu sampai seumur hidup loh itu ke tubuh kita. Gitu. Sampai seumur hidup. Sampai tekanan 191 itu, itu luar biasa. Jadi kalau secara kesadaran itu, stres, pola hidup stres itu atau mau menjalani pekerjaan di bawah tekanan. Jadi ada stres fisik, ada stres mental. Gitu. Ya kan, kalau stres fisik itu kan ditandai dengan ya pola-pola fisik itu berubah kenormalannya. Ya. Dia berubah. Jadi kalau sampai tekanan darah itu berubah, wah itu harus buru-buru itu Pak, jangan pertaruhi nyawa gitu ya. Karena organ ini organ tubuh kita itu ada batas kerjanya loh. Ini bukan aku nakutin ya, tapi biar lebih realistis. Jadi kemampuan jantung kita itu ada batasnya. Organ-organ kita itu tidak bisa tidak didesain ya. Organ tubuh manusia, sistem saraf manusia itu nggak bisa tidak didesain untuk
stres dalam jangka panjang itu nggak mampu dia. Nggak mampu. Itu kita harus sadar itu. Ya kan? Kita harus sadar bahwa ya organ-organ tidak didesain seperti jalan tol yang tiap hari tertekan, nggak pernah libur. Nggak begitu organ itu. Jadi didesain untuk di bawah stres terus menerus gitu, tertekan secara terus menerus dalam jangka panjang gitu. Nah, seperti itu. Nggak bisa kayak motor dipacu terus gitu kan, nggak bisa gitu. Dia punya jam kerja sendiri, dia punya tugas sendiri. Jadi untuk menopang kehidupan tuh dia sudah punya SOP gitu. Jangan dilanggar SOP tubuh itu dalam menopang kehidupan gitu. Ya kadang-kadang ya gitu ya kita. Jadi kadang-kadang itu kan ini kan ada persoalan kesadaran individu berusaha adaptif di dalam bisnis kan, sampai kemudian di bisnis ya, sampai individu ini kalau perlu itu store nyawa gitu. Saking kerasnya untuk adaptif, dan itu si malakama bagi individu. Kalau saya ndak jalani ini ya saya kemudian menjadi kehilangan identitas sosialnya kan gitu. Menjadi kehilangan identitas sosial. Jadi jiwa itu sudah memahami bahwa ya hanya ini caranya untuk bertahan hidup kan. Padahal aslinya itu kalau mau mundur sejenak itu tidak hanya itu gitu. Tapi kan taunya hanya itu. Jadi daripada kita fokus ke kasuistiknya gitu ya, mending itu kita bahas sistemnya gitu. Kita bahas sistemnya, kenapa kok jiwa sampai seperti itu, sampai dia nggak bisa bekerja sama lagi, nggak bisa bekerja sama dengan sistem tubuhnya kan gitu. Jadi saking besarnya tekanan sosial itu, orang nggak punya kepekaan lagi dengan tubuhnya. Sama aja kan itu. Misalnya di keluarga gitu ya, di keluarga baru ngelahirin, saking besarnya tekanan sosial itu, anak nangis tuh, biarin aja, saya mau kerja gitu. Ya kan? Ya manusia modern ya seperti itu gaya hidupnya. Jadi dia harus mengorbankan satu lapis kehidupannya, lalu mengejar yang lain gitu. Itu kan sama ya dengan quote-quote yang terkenal itu, manusia modern itu mereka bekerja mati-matian untuk mendapatkan uang. Setelah itu uangnya dipakai buat ngobatin badan gitu. Di situ ya kayak lingkaran setan gitu kan. Kayak lingkaran setan. Jadi kok hidup hanya ya seperti itu aja gitu ya. Nabung, nanti kalau sudah nabung, tabungan ini nanti dipakai buat berobat. Dan itu pasti nggak cukup. Kalau sistem itu udah kompleks, sistem yang kompleks sudah kacau, itu nggak cukup tuh buat hasilnya itu. Seperti itu. Ya kadang-kadang itu kita ini ya ya ini fenomena ini sebenarnya ini. Di abad sekarang itu loh kita masih mendapati fenomena kayak gini. Dan kita ya tidak berdaya kan terhadap sistem itu kan.
tidak berdaya. Mau nggak mau. Jadi mau nggak mau, tapi itu resikonya ya berbahaya gitu. Bukan hanya bagi Pak Eko, buat keluarga juga loh. Buat keluarga gitu. Apalagi sudah 2 kali gitu kan. Wih, itu nggak main-main gitu. Nggak main-main. Jadi ya ini apa ya. Tapi kalau itu secara ini ya, secara kesadaran, itu menunjukkan gitu. Betapa beratnya dia adaptasi di dalam ruang-ruang kemanusiaannya sendiri ini lah. Betapa beratnya sampai tubuhnya itu babak belur. Mungkin juga sampai keluarga itu tidak ada waktu untuk sama bapaknya. Hari Minggu aja. Hanya untuk ngurusin bisnis gitu loh. Ya itu kehidupan modern tuh apa ya? Kayak tambal sulam aja gitu. Jadi di sini ada hasil, di sini minus, sini minus gitu. Sini minus. Dan itu mestinya itu keadaan semacam ini tidak hanya dianggap sebagai gejala tekanan darah gitu. Kalau hanya itu ya ke dokter aja gitu kan. Tapi itu mesti harus dibawa ke persoalan. Jadi aslinya itu kehidupan ini siapa yang jalani gitu. Aslinya itu kehidupan ini untuk siapa gitu kan. Kok saya sampai segini nasibnya? Itu harus mulai ke perenungan filosofis gitu. Aslinya tujuan saya ke sini ini apa hanya menjalani proses kayak begini gitu kan. Kalau saya nggak kerja, gimana anak istri? Tapi kalau saya kerja, katakan, kok segini gitu. Segini itu maksudnya ya tubuhnya itu enggak terawat gitu. Seperti itu. Itu mesti harus dibawa ke. Jadi Pak untuk ini ya, untuk Pak Eko itu kemudian tuh harus dinaikkan statusnya. Ini enggak normal. Ini tuh krisis sebenarnya. Jadi kalau dianggap hanya persoalan kesehatan, ya udah itu cukup dengan seledri ya tadi itu. Seledri dan apa tadi itu? Kenikir, kencangke mikir. Gitu kan. Kalau hanya dianggap persoalan kesehatan itu selesai dengan hal-hal semacam itu. Tapi kalau dibawa ke persoalan filosofis hidup gitu, nggak selesai dengan ramu-ramuan itu gitu. Itu kan sebenarnya tekanan darah itu kan aktivitas jiwa kan. Kok bisa gitu jiwanya sampai kemudian tuh memaksa tubuhnya kan gitu. Itu kalau secara filosofis gitu. Secara filosofis. Kok bisa jiwa saya itu nggak dengan tubuhnya sendiri gitu. Seperti itu. Atau mungkin jiwanya sudah menganggap normal kok hidup kayak gini. Ya normal gimana? Ukuran normal itu kan dicek dengan fakta lagi lah. Anak-anak saya gimana? Hidup yang normal itu kan diukur dampaknya kan. Diukur dampaknya. Bukan hasil itu gitu. Tapi dampak. Ya bukan zalim sih, belum sadar gitu ya. Jangan nakut-nakutin, Mas Ari ntar tambah tekanan lagi ini. Jangan nakut-nakutin. Jadi kadang-kadang itu kita tidak mampu membaca tanda-tanda kehidupan gitu. Jadi tanda-tanda kehidupan itu tidak mampu dibaca. Tidak mampu
dipahami. Udah tahu kerja 5 tahun hasilnya gitu-gitu aja. Ya udah cari yang lebih baik mestinya gitu. Jangan kemudian tuh di situ terus. Sama juga. Tatanan dalam kehidupan itu kan bisa ditubuh gitu ya. Dan itu bukan persoalan sederhana loh itu. Tatanan dalam kehidupan itu kan itu vital kan. Irama kehidupan gitu. Kemudian tuh ini harus diukur tanda-tanda ini. Tanda apa sih yang harus kita baca biar itu kemudian kita bilang ini krisis, mandek, stop. Harus ada itu. Harus ada tanda, harus ada skalanya gitu. Mau nunggu apa baru itu bilang hidup ini tidak layak saya jalani kayak gini terus gitu. Tanda apa sih yang diinginkan gitu? Nunggu tanda ambulan atau gimana gitu. Jadi ya itulah pentingnya kita belajar filsafat, mempertanyakan kembali apa yang telah kita jalani. Dipertanyakan, menunggu tanda apa sehingga kemudian tuh saya tetapkan ini krisis. Kan seperti itu. Jadi jatuhnya itu dia akan ditambahin satu ya, sadar krisis. Lalu sadar akar krisis. Kalau dari solusinya tadi itu belum sadar krisis dalam pengertian, belum sadar krisis filosofis, apalagi krisis posisi spiritual itu belum sadar, masih pencariannya ke obatnya gitu. Ini adalah hanya tekanan darah tinggi. Iya, memang itu diagnosa medisnya tekanan dari darah tinggi. Tapi kan tekanan darah tinggi itu enggak sembarangan kan. Artinya itu enggak sembarangan itu bukan peristiwa acak. Sembarangan itu kan artinya keacakan gitu. Jadi tekanan darah tinggi itu kan di situ itu yang bertanggung jawab kan jiwa ya. Yang bertanggung jawab itu kan jiwa. Sama lah misalnya kita minjamin, kita rental mobil. Rental mobil kita. Pulang-pulang mobil kita itu sudah spionnya hilang 2. Apa dibiarin saja gitu, nggak apa-apa nanti beli lagi. Kan nggak begitu cara mengelolanya kan. Panggil supirnya. Kamu harus tanggung jawab kemana spionnya ini. Kan normalnya ini spionnya 2. Kok sekarang tinggal nggak ada lagi. Sama sebenarnya itu. Sama sebenarnya ketika kita kan sakit gitu ya. Ketika sakit, ketika kita kemudian tuh bermasalah secara ekonomi, ya panggil, ini hasil yang bertanggung jawab gitu. Persoalkan yang harus bertanggung jawab itu gitu. Baru mulai sadar krisis. Ada krisis ternyata. Saya nggak percaya lagi dengan supir yang itu. Kan gitu mestinya kan. Nah ini sudah 2 kali tekanan darah masih percaya dengan supir yang itu. Nah, terus gimana ini sebenarnya gitu. Jadi yang menyupiri tubuh itu kan jiwa itu. Nah, ya, jadi jiwa itu tubuh itu disetir oleh jiwa gitu. Ada rasa kesayaan gitu. Kok masih percaya gitu? Mestinya ini harusnya krisis ini supir yang itu kan. Yang bawa mobil saya ini krisis kepercayaan. Nggak mau lagi saya minjamin. Kan mestinya begitu. Giliran ke mobil tuh segitunya bela-belain. Tapi giliran ke hidupnya sendiri nggak apa-apa lah yang ini terus aja gitu. Udah tahu gagal, tapi dipercaya untuk mengoperasionalkan kehidupan gitu loh. Itu tuh kadang-kadang ini gimana sih? Kan gitu. Sudah tahu dia gagal gitu. Sudah tahu gagal, masih dipercaya untuk mengoperasionalkan. Yang dipersoalkan bukan hanya mobil,
tubuh, keluarga, budaya, semuanya gitu diserahin ke supir yang nggak jelas itu berapa gitu kan, nggak jelas daya kreatifnya gitu. Jadi itu kalau hanya dianggap sebagai darah tinggi dalam pengertian medis, ya itu nggak ada maknanya gitu, nggak ada makna apapun. Tapi kalau itu dimaknai seperti tadi gitu, kok supir ini kok sudah 20 tahun nggak ada karyanya, ganti supir itu mestinya. Tetapkan aku krisis. Jangan, dia berjuang lagi. Berjuang apa? Memang kurang waktu 20 tahun itu. Kayak saya dulu ya di Jogja gitu, sudah 7 tahun merantau di Jogja. Orang lain sudah, teman-teman itu sudah mau masuk S3. S2 udah selesai gitu. Saya masih tidak ada hasilnya. Saya nyatakan krisis. Saya nggak percaya lagi dengan jiwa saya yang mengoperasionalkan hidupku selama 7 tahun. Nggak usah positive thinking terus. Nggak usah, ganti supir. Ganti supir. Ini udah 40 tahun, ya nanti akan berhasil. Semoga berhasil. Apa yang semoga? Lihat masa lalu itu loh. Lihat masa saya nggak bisa dibujuk lagi. Nggak, ini 7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu kan menunjuk biografi ya, biografi 7 tahun itu sudah cukup itu untuk menetapkan krisis terhadap supirnya ini, ya kan? Tetapkan krisis dulu. Krisis itu kan ini, bahwa itu tidak memenuhi harapanku gitu loh. Apa istilahnya, anomali kalau dalam anomali. Tetapkan itu anomali. Anomali itu semacam ketidakpuasan terhadap hasil. Gitu kan. Jangan sabar-sabar terus. Itu kata sabar tuh kadang-kadang digunakan di tempat yang salah gitu. Seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi tetapkan dulu bahwa hidup yang seperti ini itu bukan yang saya inginkan. Kan gitu. Jadi bukan yang saya inginkan. Masa 7 tahun di Jawa kok nggak ada hasilnya gitu. Saya mulai mogok gitu. Mulai saya persoalkan jiwa saya. Kamu potensinya apa sih? Sehingga kemudian tuh setelah saya tetapkan krisis, ditawarin kerja pun tuh saya enggak mau dulu. Tawarin kerja saya enggak mau. Enggak, saya mau ganti supirnya ini kok, tawarin kerja. Kan enggak selesai itu dengan bekerja kan. Kan yang bekerja si supir lama ini lagi kan. Hanya pindah-pindah tempat, tapi dia tidak bisa berada di ruang yang lebih tinggi kan. Kan gitu tuh. Kayak teman-teman saya habis sales Yamaha, sales Honda. Mutar-mutar ya di situ itu. Itu kan hanya pindah tempat. Tapi ruang jiwanya itu udah bergerak kan gitu-gitu aja kan. Nyatakan itu krisis. Nyatakan krisis. Setelah nyatakan krisis baru cari akar krisisnya. Jadi krisis itu dinyatakan dengan mengukur hasilnya dulu. So seperti ini kayak yang saya ingin, yang hasilnya ini kan tidak puas dengan hasil, tidak puas. Setelah tidak puas ini sebenarnya akarnya apa ini? Apa yang menyebabkan hasil ini gitu? Seperti itu. Ini ada apa istilah di Muna ya? Ini Bang. Halo Bang Abdul. Ini katanya sabar ambada tangka notikan bisamu ini ya. Artinya itu badan kamu bersabar, tapi semua ini sudah terhambur gitu. Jadi walaupun badannya sudah terhambur, sudah sakit-sakitan masih bilang sabar ya, sabar ya. Itu kan udah masuk akal. Nyatakan krisis.
Nyatakan krisis. Nyatakan krisis. Jangan sabar. Ini gimana ini? Ya kan? Jadi ini untuk Pak Eko ya. Tadi saya kira bukan hanya untuk Pak Eko lah. Untuk semua gitu. Makanya itu yang dibutuhkan pertama itu adalah perspektif dulu. Jangan solusi gitu. Dengan perspektif itu kita tahu ini sebenarnya normalisasi atau progresi gitu kan. Normalisasi atau progresi. Saya menemukan diri saya 7 tahun tuh normalisasi, nggak ada progresi. Nggak ada progresi. Mau nunggu waktu apa lagi? Mau nunggu berapa kali 7 lagi gitu. Kan seperti itu. Kalau progresi itu bisa dilihat 6 bulan. 6 bulan itu udah kelihatan. Paling enggak kalau 6 bulan pertama ikut kayak gini itu bisa nulis status yang indah-indah. Setelah itu jangan lagi status. Aktualkan itu sebagai prinsip. Ya kan? Ya seperti itu. Jadi darah tinggi itu hanya gejala, hanya alarm, kamu berhenti dulu. Merenung dulu gitu. Jangan kemudian tuh harus saya sembuhkan darah tinggi lah. Itu kan hanya ngobatin gejala. Ya itu tidak ada pemaknaan sama sekali. Pure itu hanya bagaimana saya ingin mengubah data kan. Dari 177. Ini kan data itu. Ya kan 177 datanya segitu. Kamu mau ubah ke 120. Ini kan hanya data. Diubahnya lewat apa? Ya lewat macam-macam itu herbal. Tapi itu kan nggak ada makna di situ. Karena jiwa di situ tidak dilibatkan. Rasa kesayang itu tidak dilibatkan. Itu hanya mendapatkan data baru gitu. Yaitu pendekatan objektif itu memang hanya mengubah data. Hanya mengubah data. Seperti itu. Jadi untuk Pak Eko, darah tinggi itu mau dipersoalkan secara mendalam atau hanya mau diubah datanya gitu. Itu pilihan ada sama Pak Eko. Kalau hanya mengubah datanya, ya rutin-rutin aja itu minum tadi itu. Data berubah itu. Sudah terbukti ya. Terbukti. Tapi ketika datanya berubah, apakah jiwanya itu sampai pada kesadaran baru? Ya kan? Kan enggak gitu. Enggak. Jadi ini ya bukannya kita memang kalau penyelesaian itu enggak langsung ke data gitu. Maknanya dulu gitu. Apakah rasa kesayaan saya ini nggak mampu mengubah data itu? Wong bikin gara-gara ya bisa kok. Ini kan data 177 ini kan buatannya rasa kesayaan kan. Kok ketika sudah 177 kok nggak bisa dia ubah gitu kan? Bikin gara-gara bisa, nyelesain nggak bisa. Ini namanya terima, bongkar tinggal. Habis dibongkar ditinggal gitu. Habis bongkar tinggal gitu. Jadi jangan sampai itu Pak Eko-nya tidak sadar bahwa 190, 170 itu tuh kerjaannya jiwa loh itu. Ketika kemudian itu dianggap kerjaannya jiwa, kenapa bukan jiwa yang disuruh bertanggung jawab? Sama aja misalnya kita miskin gitu, itu jiwa, itu kan kerjaan jiwa kita kan. Bukan kamu miskin bukan karena tidak dapat subsidi, bukan itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi jiwanya itu jangan dibiasakan lari dari tanggung jawab gitu. Bikin masalah mampu,
Disuruh nyelesain ya nggak mampu. Mestinya lebih mampu. Tapi karena pendekatan kita itu materialistik, jadi seolah-olah masalah itu nggak jelas siapa yang buat gitu kan. Lalu kasih obat, kalau kita anggap masalah selesai, ya enggak lah. Enggak, itu treatment saja gitu. Kalau kita mampu berpikir seperti itu, bahwa hidup kita ini, dunia kita ini itu karya jiwa kita gitu. Kudu tanggung jawab. Wong bikin utang 5M bisa, masa hasilin 20M nggak bisa. Itu kan ada masalah dengan daya kreatif jiwanya. Ada masalah besar di situ. Ya kan? Jadi mestinya itu masalah itu memang harusnya dianggap sebagai peluang. Peluang untuk menumbuhkan jiwa gitu. Nah ini kan kita gaya hidupnya itu yang penting datanya. Yang berubah jiwanya nggak usah. Lu rugi kita itu. Wong yang menjalani hidup jiwa kita. Lalu jiwa kita pasifkan dari proses progresifnya. Lalu kita kemudian tuh jiwa ditinggal. Lalu kemudian kita hanya puas dengan solusi yang itu sifatnya treatment sebenarnya. Bukan solusi. Bukan solusi. Itu gunanya belajar filsafat, itu kita mampu merumuskan persoalan. Mampu merumuskan persoalan. Tidak hanya cari obat gitu. Cari obat. Dan saya kira itu semua ya, semuanya lah, bukan hanya Pak Eko gitu. Jadi yang penting itu malam ini nih rumusannya mau kayak gimana? Apakah mau hanya sampai bahwa darah tinggi ini adalah butuh obat, kan gitu? Kan cara pikir umum kan begitu ya. Masalah itu butuh tambahan dari luar, butuh solusi dari luar, atau masalah ini adalah krisis dari jiwa saya gitu. Silakan diputuskan, akan diputuskan gitu. Tanpa mempertanyakan itu tuh kita hanya ngambang aja gitu. Waktu itu kemudian tuh ya tidak bermakna apapun, tidak ada yang tumbuh. Karena kita akan selalu jatuh kepada bahwa ya darah tinggi ini hanya butuh solusi. Hanya butuh sesuatu dari luar gitu. Itu kan data namanya. Darah tinggi ini hanya data yang bisa diubah dengan data yang lain. Atau darah tinggi ini adalah krisis daya kreatif jiwa saya. Disuruh bikin kemuliaan malah bikin penyakit kan gitu. Itu dipersoalkan tuh jiwanya. Kalau belum sampai pada pemikiran seperti itu, ya terus gimana gitu. Ya kan? Bulu ketek udah panjang, pemikiran masih pendek, itu kan bermasalah di tingkat itu kita. Status baru ya. Tapi jangan Aswar 2023 lah. Jangan Aswar 2023. Gitu. Seperti itu. Ngutang dana pen. Oh, ini nyindir Bupati Muna ini kayaknya Bang Abdul ini. Nyindir Bupati Muna ini. Berani berbuat, lari dari tanggung jawab. Nah itu ini. Tapi itu budaya kita itu dididik begitu kok, jiwa kita itu. Ya kan? Berani berbuat, lari dari tanggung jawab. Kan begitu. Dididiknya oleh kebudayaan. Dikit, sakit dikit kasih dia teh panas. Flu kasih teh panas. Jantung kasih teh panas. GERD kasih teh panas. Selalu solusinya begitu gitu.
Seperti itu. Jadi mestinya itu dipersoalkan jiwanya, tapi itu pilihan sih ya. Tapi itu pilihan. Jadi kita malam ini kita kasih pertanyaan besar gitu. Masalah gitu ya. Masalah ini itu butuh perolehan baru, butuh perolehan atau butuh penemuan diri baru gitu. Dipilih dulu jalannya. Ini harus diputuskan. Aku mau penemuan diri baru. Kenapa? Diri yang lama ini bikin utang. Nggak ada karyanya. Jenggot doang panjang gitu kan. Harus begitu. Itu Jar ya. Ya. Kamu harus untuk ini kan di kantor ini banyak anak-anak yang masih ya istilahnya subsidi orang tua. Kenapa umur segini jiwa ini masih nerima subsidi? Itu loh pertanyaan radikalnya itu, Jar. Ya kan. Kenapa jiwa itu sudah di usia segini masih nerima subsidi? Saya dulu pas lulus SMA itu stop. Nggak usah, biar mati aja dia kalau kayak gini terus gitu. Iya, ngapain aku hidup dengan jiwa yang kayak kreatifnya hanya kirimin jangan lupa ya wal bulan. Apaan? Apaan? Baju kuning, waduh. Ya apaan kualitas jiwa kayak begitu kan? Apaan? Tapi kalau orang itu dia pola pikirnya butuh perolehan, memang itu akan mempersoalkan jiwanya. Karena yang dia butuhkan itu perolehan. Bukan dia mempersoalkan jiwanya. Akhirnya apa? Mama saya pelit, disuruh nambahin 50.000 per bulan, mikir dia. Agak lain memang mama saya ini. Agak lain memang mama saya ini. Kamu yang agak lain gitu. Kirimin ayang mau ultama itu kayak gini. Seperti itu. Agak lain memang kita itu ya. Jiwanya itu terus butuh perolehan. Butuh perolehan itu karena daya kreatifnya nggak ada, kan itu mestinya. Butuh perolehan ini kan berarti daya kreatif terbatas. Bisa nggak sih ini daya kreatif ini diubah? Bisa nggak sih kita menemukan diri dengan daya kreatif tak terbatas? Bisa aja kalau mau dicari. Dan itu banyak yang telah menemukan itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk Pak Eko, tensi tinggi gitu ya judulnya. Tensi 177. Nah, butuh perolehan atau butuh penemuan diri baru. Itu Pak Eko tiba di simpang 3 gitu ya. Simpang 3. Ya gini. Kalau butuh perolehan atau penemuan, ya balik lagi di sini berarti. Baru kali ini kan ada orang darah tinggi dikasih pertanyaan filsafat gitu. Baru kali ini kan. Ya gimana sebelum darat ini kan belum ditanyakan gitu. Pak bagi dong gaji 13-nya. Nah. Madep, mantep, mangan, melu, morotu. Wih, 5M. 5M. Ninjer siapa ini ya? Ini kayaknya Bang Gimun ada yang disindir ini. Di sini ada menantunya Pak Gimun nggak? Ini kalau ada menantunya harus perenungan malam ini gitu. Harus kontemplasi gitu. Seperti itu. Jadi ini mampu merumuskan pertanyaan ini sulit loh ini.
Iya kan? Mampu merumuskan tensi 177. Butuh perolehan atau butuh penemuan? Yang kamu inginkan tuh yang mana? Nah, itu dijawab. Yang nggak tensi, ya nanti Iga jawab pertanyaannya gitu. Ini khusus yang tensi aja gitu ya. Yang belum tensi belum merasain soalnya. Kalau yang belum tensi kan penemuan nih. Kalau yang tensi itu enggak. Perolehan dulu lah Bang gitu. Biar turun nih tensi, habis itu lupa penemuan gitu. Seperti itu. Jadi gitu ya Pak Eko ya untuk malam ini. Untuk malam ini itu ya apa namanya itu tensi 177 itu dijadikan titik temu, titik apa ya? Akhirnya itu dia sampai pada simpang 3 gitu. Simpang 3, apakah itu dia mau ke perolehan lagi seperti sebelum-sebelumnya dia balik ke perolehannya, atau itu diambil jalan baru yang belum pernah dia tempuh, yaitu penemuan diri baru dengan daya kreatif anti darah tinggi misalnya. Tadi itu sama aja pertanyaannya yang lain juga. Yang miskin, yang ini, selalu begitu. Selalu begitu. Jadi harus bisa dirumuskan. Apa sih sebenarnya? Kita mau ke arah mana ini kan? Dan di situ kemudian kan kita bisa melihat, oh ternyata ya yang saya jalani selama ini tanpa bisa saya bahasakan. Ternyata itu jalan perolehan, kan gitu. Jalan perolehan. Jalan perolehan buk. Makanya sekarang pun juga lagi kembali ke jalan perolehan itu. Selama ini kita jalani, tapi nggak dipahami kalau itu adalah jalan perolehan. Nah itu yang bikin lambat kita tumbuh. Itu tuh kita kita itu tidak memahami konteks, atau kita karena tidak memahami konteks, kita tidak bisa bikin pertanyaan yang tepat. Jadi orang yang bisa membuat pertanyaan yang tepat itu karena dia paham konteks. Karena pertanyaan itu dia lahir dari konteks. Seperti itu. Ya gitu ya Pak Eko, itu dulu malam ini. Atur nuwun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, Rabu besok kita ada kelas 1 Muharram ya. Minat dulu mati ilan nur. Bagi teman-teman yang belum daftar, silakan segera mendaftar ya. Terima kasih, kita bertemu. Ditunggu aja informasi di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.